Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1269. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Manusia dalam kekuatan inti dari pasukan umat manusia sekarang. Posisinya sudah sangat tinggi dan sekarang Senggon Tianjun bahkan telah menerobos ranah supreme. Itu sudah benar-benar menjadi salah satu raksasa teratas dari ras umat manusia. Begitu berita ini tersiar, bahkan parlemen teratas pun pasti tidak akan memiliki pendapat atas pembunuhan Senggon Tianjun. Di sisi lain saat ini Xiao Wujin, sang patriark keluarga Xiao, dan yang lainnya juga nampak sedikit bingung. Adapun keluarga Ji saat ini mereka tampak ketakutan, mereka semuanya gugup dan ngeri di mata mereka. Meskipun Senggon Tianjun tidak membunuh mereka, tetapi ketakutan di hati mereka tidak bisa ditekan. Pada saat ini semua ahli keluarga Ji hanya memiliki penyesalan yang tak ada habisnya. Pada saat ini hati Ji Tianyao terus muncul dengan ketakutan. Jika dia tahu bahwa Senggon Tianjun sudah menjadi ahli supreme, mengapa keluarga Ji mereka berani menyinggung Tianjuo? Namun setelah melihat Senggon Tianjun tidak membunuh keluarga Ji mereka, Ji Tianyao tiba-tiba memiliki harapan di dalam hatinya. Karena mungkin keluarga Ji mereka masih memiliki kesempatan untuk bisa berdamai dengan Tianjuo. Jika tidak, mengapa Senggon Tianjun hanya membunuh pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Doi Sensan, tetapi tidak membunuh keluarga Ji-nya? Memikirkan hal ini, mata Ji Tianyao berbinar dan dia melangkah maju lalu berkata, "Tuan Senggon Tianjun." Segera setelah dia berbicara, mata Xiao Jian di samping juga nampak bersinar. Dia juga bergegas maju, baru saja dia hendak berbicara, tiba-tiba ledakan. Di antara formasi kuno ini, aroma mengerikan tiba-tiba muncul. Tampak jauh dunia lain di mana dunia kuno hitam seperti tinta sedalam lautan, seperti momentum hitam yang menyapu. Momentum ini melanda dan banyak orang kuat yang hadir merasakan kejutan yang kuat dan mereka merasakan ketakutan yang berasal dari lubuk hati mereka yang terdalam. Ahli supreme lainnya. Hahaha, aku tidak tahu teman mana yang datang ke dunia kunoku sebagai tamu. Saya benar-benar minta maaf karena menjadi tuan rumahnya. Suara tawa yang nyaring terdengar diiringi dengan suara tawa jauh di langit tersapu dengan sosok yang megah. Langkah sosok ini diambil dan langit tak berujung yang asing dengan ini bergetar. Leluhur. Melihat orang yang baru saja datang, Xiao Wujin bergegas maju dan memberi hormat dengan sangat hormat. "Saya telah melihat leluhur." Banyak keluarga Xiao yang kuat di belakang Xiao Wujin juga berlutut dengan ekspresinya yang sangat hormat. Orang ini bukanlah orang lain, ternyata dia adalah leluhur dari keluarga Xiao yang bernama Xiao Wudao. Melihat Xiao Wudao, patriark keluarga Ye, patriark keluarga Jiang, dan juga ekspresi Ji Tianyao semuanya sedikit berubah. Keluarga Xiao karena keberadaan Xiao Wudao itu mampu mengendalikan dunia kuno ini dan menjadi klan yang paling kuat. Faktanya, ketika keluarga Ji dan keluarga Xiao berjuang untuk menjadi yang teratas, Xiao Wudao waktu itu masih belum menjadi ahli supreme. Dia hanya bisa dianggap sebagai ahli supreme setengah langkah. Dan keluarga Ji juga memiliki kekuatan supreme setengah langkah saat itu. Teori setengah langkah tertinggi keluarga Ji tidak lebih lemah daripada teori setengah langkah tertinggi keluarga Xiao. Namun sangat disayangkan keluarga Ji waktu itu terpecah menjadi dua faksi yang saling memakan, yang menyebabkan keluarga Ji setengah-setengah. Ahli supremnya dikepung oleh keluarga Xiao. Ahli teratas keluarga Ji tidak terburu-buru dan akhirnya sumbernya rusak. Dan keluarga Ji juga benar-benar kehilangan kualifikasi untuk memperjuangkan hegemon dunia kuno. Ternyata itu adalah leluhur Xiao Wudao. Saya sudah lama mendengar bahwa Xiao Wudao dari keluarga Xiao mewarisi darah kekacauan kuno. Dalam perebutan hegemon di dunia kuno, dia menjadi yang tertinggi. Ketika saya melihatnya hari ini, itu memang reputasi yang pantas, kata Senggon Tianjun seraya memandang orang yang baru datang itu dan mengungkapkan sedikit tersenyum. "Ini, saya adalah Tianjuo dan saya mengambil kebebasan untuk bergerak di dunia kuno saat ini. Dan itu mengejutkan leluhur tua Xiao Wudao. Saya harap leluhur tua Xiao Wudao tidak akan tersinggung."
kata Senggong Tianjun. Saat ini Xiao Jin juga semakin dekat, dia mengenal ayahnya. Leluhurnya itu pasti merasakan aura supreme dari Senggong Tianjun dan dia datang ke sini. Hahaha, ternyata itu adalah pemimpin Tianjuo Senggong Tianjun, layak untuk reputasinya, kata Xiao Dao, dia berkata dengan wajah yang tenang. Hahaha, itu tidak pantas untuk dilebih-lebihkan di depan leluhur Xiao Dao, kata Senggong Tianjun saya tersenyum. Hahaha, tidak apa-apa, keluarga Ji ini telah menyinggung Tianjuo Anda, dan saya sebagai pemimpin klan kuno pasti akan memberikan penjelasan kepada Tianjuo Anda, kata leluhur Xiao Dao. Kemudian Xiao Dao tiba-tiba melihat ke arah Ji Tianyao dan yang lainnya. Dilihat oleh Xiao Dao, tiba-tiba rambut dingin Ji Tianyao berdiri dan ada kepanikan di hatinya. Ji Tianyao, keluarga Ji Anda adalah salah satu dari 4 keluarga besar di dunia kuno. Tetapi Anda menggunakan tanah leluhur Anda untuk melakukan kejahatan. Hari ini, leluhur ini akan memerintahkanmu untuk menanganinya. Ini penting, jika tidak, sebagai pemimpin dunia kuno, keluarga Xiao saya tidak akan pernah membiarkan keluarga Ji Anda bertindak sembarangan dan merusak persatuan umat manusia, kata Xiao Dao. Mendengar itu wajah Ji Tianyao tiba-tiba memucat, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun untuk berdebat sedikit pun. Dia tahu hal-hal yang sebelumnya dilakukan keluarga Ji-nya kepada Tianjuo itu menjadi alasan Xiao Jin untuk menyerang mereka. Selain itu, keluarga Ye dan keluarga Jiang juga berubah warna. Keluarga Xiao ini terlalu kuat. Di bawah pengawasan semua orang, mereka memarahi keluarga Ji dan memperlakukan keluarga Ji seperti penjahat. Meskipun keluarga Ye dan keluarga Jiang lebih baik daripada keluarga Ji, namun mereka sebenarnya juga tidak jauh berbeda. Senggong Tianjun secara alami mengetahui hati Xiao Dao, tetapi perjalanan Senggong Tianjun kali ini hanyalah untuk Qin Chen dan murid Tianjuo-nya. Jadi dia tidak repot-repot untuk ikut campur di dalam perselisihan di dunia kuno. Segera Senggong Tianjun pun menatap ke arah Ji Tianyao dengan dingin. Ji Tianyao, aku tidak membunuhmu sebelumnya. Itu tidak berbelas kasih, hanya karena saya tidak mengetahui hidup atau mati murid Tianjuo saya. Hari ini, jika keluarga Ji Anda tidak melepaskan murid Tianjuo saya, dan apabila murid Tianjuo saya tidak selamat, maka kursi ini akan memberitahu Anda bahwa kursi ini akan memusnahkan keluarga Ji Anda dari dunia ini, kata Senggong Tianjun. Nada suara Senggong Tianjun ringan, tetapi terdengar di telinga banyak ahli keluarga Ji yang kuat itu seperti kilatan guntur, yang membuat mereka masing-masing ketakutan. Ji Tianyao, kenapa kamu masih ragu-ragu? Apakah kamu masih tidak akan melepaskan orang-orang dari Tianjuo? Kata Xiao Dao, dia berkata dengan dingin dengan nada yang membunuh. Saya. Ji Tianyao menggertakkan giginya dan marah, tetapi dia juga tahu bahwa situasi keluarga Ji-nya saat ini tidak baik-baik saja. Dengan situasi keluarga Ji-nya saat ini, jika keluarga Ji mereka bersikeras untuk bertahan, dikhawatirkan keluarga Ji-nya akan berada dalam kepunahan. Tuan Senggong Tianjun, Jiruyu dan Jiwuxu saat ini berada di gunung penjara. Leluhur ini akan segera membebaskan Jiruyu dan Jiwuxu untuk pengampunan, kata Ji Tianyao. Dia menggertakkan giginya, tetapi dia merasa pahit. Di sekitar keluarga Ji yang kuat lainnya juga tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi mereka merasa terhina. Jika mereka mengetahui hal ini sejak lama, mereka tidak akan pernah memenjarakan Jiruyu dan Jiwuxu. Suara melesat saat ini Ji Tianyao terbang dan membawa para ahli keluarga Ji pergi ke gunung neraka. Ekspresi Senggong Tianjun acuh tak acuh dan dia pun mengikuti dari belakang. Dan para master yang kuat seperti keluarga Xiao, keluarga Ye, dan keluarga Jiang semuanya juga menyusul dan mengikuti dari belakang. Ayo, pergi juga, kata pemimpin kuil kekosongan. Dia dan banyak pasukan manusia lainnya juga terbang mengikuti dari belakang. Sekelompok orang segera pergi ke gunung penjara neraka. Kelompok mereka sangat cepat dan dengan cepat terbang menuju gunung neraka. Leluhur, bisakah keluarga Ji kita dihina seperti ini? Dalam perjalanan, Ji Tianqi merasa kesal di dalam hatinya dan dia berkata melalui transmisi suara dengan ekspresinya yang sangat mengerikan. Dia merasa tidak mau. Selama bertahun-tahun keluarga Ji-nya telah ditindas. Tetapi dia telah berusaha menemukan cara untuk kembali menjadi kekuatan tertinggi di dunia kuno. Alasan mengapa dia berjanji untuk memberikan orang suci itu kepada keluarga Xiao terlebih dahulu adalah untuk melumpuhkan keluarga Xiao. Namun siapa yang sangka ternyata hasilnya seperti ini. Ji Tianqi, kamu masih memiliki wajah untuk mengatakannya. Ini juga semua karena kamu. Saya sudah mengatakan bahwa karena Jiruyu dan Jiwuxu
berasal dari Tianjuo dan Jiruyu juga memiliki suami yang merupakan lelaki Tianjuo. Sebenarnya kita tidak perlu mendedikasikannya untuk keluarga Xiao, tetapi kamu waktu itu tidak mendengarkanku. Jika bukan karena itu, keluarga Ji kita tidak akan pernah mencapai titik seperti ini, kata Ji Tiandao. Dia merasa sedih di hatinya. Pada awalnya dia mencoba yang terbaik untuk mencegah Jiruyu diberikan kepada keluarga Xiao, bukan untuk mengatakan bahwa dia peduli kepada Jiruyu dan Diwuxu, tetapi karena Jiruyu dan Diwuxu berasal dari alam bawah, namun mereka sangatlah berbakat. Keluarga Ji-nya ingin bangkit. Tianjuo adalah sumber daya paling inti. Tanpa Tianjuo, bagaimana cara melampauinya? Siapa yang tidak akan memahami kebenaran ini? Terlebih lagi Jiruyu dan Jiwuxu masih merupakan murid Tianjuo, dan Jiruyu juga sudah memiliki suami yang merupakan putra suci dari Tianjuo. Semua faktornya bertambah. Ji Tiandao mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, tetapi Ji Tianqi tetap memaksa waktu itu karena Jiruyu dan Jiwuxu berasal dari alam rendah. Jika dia telah menyetujui permintaan awalnya dan sekarang telah memenangkannya, Jiruyu dapat menikahi Qinchen dari Tianjuo. Mengapa keluarga Ji-nya harus mencapai titik seperti ini? Bahkan keluarga Ji-nya tidak akan takut kepada keluarga Xiao dan akan berkembang sepenuhnya. Namun kini semuanya telah hancur. Oke, diam, kata Ji Tianyao. Dia kesal dan marah dengan ekspresi muram dan kesal serta penyesalan di dalam hatinya. Tetapi apa gunanya penyesalan sekarang? Gemuruh, sekelompok orang bergerak maju dan segera sampai di gunung penjara. Merasakan napas di gerbang gunung penjara, wajah Ji Tianyao tiba-tiba menjadi sangat jelek. Karena di sini ada aroma kematian. Ahli teratas keluarga Ji jelas sekali. Lelaki tua Ji Xin yang menjaga gunung penjara di keluarga Ji-nya telah mati, dan juga dua penatua di ranah bumi. Mereka berdua juga telah mati di sini. Namun pada saat ini bukanlah saat yang tepat untuk menyedihkannya. Ekspresi Ji Tianyao tetap jelek dan dia lalu berkata, "Leluhur Xiao Dao, Tuan Sengong Tianjun, ini adalah gunung terlarang di keluarga Ji saya. Tempat ini mengandung suasana api dan api yang istimewa, dapat membakar jiwa. Jiruyu dan Diwuxu dipenjara di sini dan saya akan pergi untuk melepaskan mereka berdua," kata Ji Tianyao. Dia berkata sambil melangkah maju ke gunung penjara. Tanah terlarang keluarga Ji. Mata Patriark Xiao Jin, Patriark keluarga Ye, Patriark keluarga Jiang, dan orang-orang kuno lainnya semuanya bersinar. Sebagai orang kuno, mereka tentu pernah mendengar tentang tanah terlarang gunung penjara neraka keluarga Ji. Rumor mengatakan tanah terlarang ini mempunyai efek membara yang mengerikan pada darah dan jiwa orang kuno. Ini sangat misterius, tetapi mereka belum pernah melihatnya. Mereka pun segera melangkah maju dan ingin melangkah masuk ke gunung penjara. Semuanya. Wajah Ji Tianyao yang melihatnya tiba-tiba berubah dan dia tidak membolehkan ketiga patriark dari ketiga klan kuno itu untuk masuk. Namun mendengar itu, leluhur Xiao Dao mengedipkan matanya lalu mencibir. Ji Tianyao, keluarga Jimu telah menyebabkan bencana bagi dunia kuno, menyebabkan jatuhnya penguasa surgawi tertinggi. Hari ini adalah kesempatan keluarga Ji Anda untuk menembus dosa. Tanah terlarang hanyalah penjara bawah tanah bagi para penjahat. Segera lepaskan Jiruyu dan Jiwuxu, maka keluarga Ji Anda masih memiliki cara untuk bisa bertahan hidup. Namun jika tidak, jika Anda takut leluhur ini akan menghukum Anda, maka Sengong Tianjun juga akan meratakan keluarga Ji Anda, kata leluhur Xiao Dao. Yah, leluhur Ji tua, apakah kamu masih belum memimpin? Ayo, jangan buang waktu. Xiao Jin dan orang lainnya dari keluarga Xiao juga berteriak dan keras. Juga keluarga Ye serta keluarga Jiang juga saat ini telah melangkah maju mendekat. Sengong Tianjun memandang ketiga klan kuno ini sambil berpikir, tanah terlarang keluarga Ji ini bagi orang kuno seharusnya sedikit istimewa. Kamu, kata leluhur Ji Tianyao. Dia masih ingin berbicara untuk memblokir ketiga klan kuno lainnya. Namun kemudian, duar, tiba-tiba napas yang mengerikan langsung tertahan, dan itu adalah napas yang dikeluarkan oleh Xiao Dao. Kekuatan supreme Xiao Dao bergulir ke segala arah dan seluruh gunung penjara neraka nampak bergemuruh. Ji Tianyao, cepat pimpin jalan, kata Xiao Dao. Dia berteriak, matanya dingin dan mematikan. Brengsek, kata Ji Tianyao. Dia hanya bisa menggertakkan giginya. Betapa keluarga Ji-nya kesal karena telah menanggung penghinaan seperti ini. Tetapi tanpa daya menghadapi begitu banyak orang kuat, Ji Tianyao hanya bisa memimpin jalan dengan patuh. Semua orang pun mengikuti satu demi satu. Benar saja, begitu mereka masuk, semua orang langsung merasakan napas unik yang menghantui tubuh mereka.
Tiba-tiba banyak tubuh orang yang kedinginan dan jiwa mereka terasa gemetar. Ini, Senggon Tianjun mengeluarkan tangannya dan dia juga merasakan napas di dunia ini dan sedikit mengernyit. Aura api yin dingin yang membakar jiwa ini memiliki tingkat yang menakutkan dan bahkan ahli supreme sepertinya pun dapat merasakan sedikit penindasan. Tentu saja dengan kekuatan Senggon Tianjun, aura api yin dingin ini tidak dapat membahayakan jiwanya sama sekali. Apakah ada harta karun di sini? Kata Senggon Tianjun, hatinya sedikit tergerak. Tanah terlarang gunung penjara keluarga Ji meski tidak diketahui sudah berapa lama adanya. Namun rumor mengatakan itu sudah ada pada sejak zaman kuno. Dalam keadaan normal setelah ratusan juta tahun, mungkin napasnya akan menghilang. Tetapi saat ini, aura yin api dingin dari gunung penjara ini sangatlah terlihat jelas. Kemungkinan besar ada harta karun khusus di gunung penjara ini. Atau mungkin ada pengaturan khusus yang bisa bertahan lama. Namun aura api yin dingin ini yang memberikan perasaan dingin kepada Senggon Tianjun ini agak mirip dengan aura kekacauan pada ras kuno di dunia kuno. Dan seharusnya itu berasal dari sumber yang sama. Pergi, sekelompok orang pun bergerak maju dengan cepat. Bahkan kekuatan seperti kuil kekosongan dan kota Tongtian juga memasuki gunung penjara neraka dengan rasa ingin tahu. Di antara pegunungan penjara, tempat ini sangatlah terpencil dan ada suasana dingin di mana-mana. Semakin banyak Anda masuk, maka semakin suram dan menakutkan rasanya. Dan kekuatan api yin dingin ini itu juga sangat kuat. Untungnya pada saat ini tidak peduli seberapa lemahnya kekuatan besar, menghormati selama mereka tidak memasuki area inti, mereka akan bisa bertahan. Dan setelah beberapa saat, semua orang telah sampai di kandang gunung penjara neraka ini. Tiba-tiba beberapa tulang berserakan di lantai yang muncul di hadapan semua orang. Mendesis, banyak orang pun menarik napas dingin dan memandang Ji Tianyao. Mereka semua melihat bahwa beberapa dari tulang-tulang ini jelas-jelas itu bukanlah tulang dari keluarga Ji. Dan bahkan ada mayat dari ras 10.000 ras dan juga ras manusia yang kuat. Keluarga Ji ini diam-diam memenjarakan para ahli kuat di luar keluarga Ji yang tidak tahu berapa banyak orang yang telah dimutilasi di sini. Xiao Jin menus dingin membuat sekesta ejekan di sudut mulut mereka. Leluhur Ji Tianyao, mayat-mayat ini sepertinya berasal dari 10.000 ras. Apa yang terjadi? Kata Xiao Jin, matanya dingin. Mendengar itu, wajah keluarga Ji yang hadir semuanya memucat. Ji Tianyao juga nampak jelek dan dia lalu berkata dengan dingin, "Ini semua adalah kekuatan umat manusia saya. Meskipun keluarga Ji saya adalah ras kuno, tapi mereka juga merupakan anggota ras manusia. Terkadang ia akan bertarung di medan perang 10.000 ras. Apakah itu normal?" "Oh, lalu bagaimana dengan mayat manusia ini?" kata Xiao Jin, dia menengus. "Memang mungkin untuk menaklukkan medan perang 10.000 ras, tetapi banyak dari mayat ini jelas merupakan mayat manusia. Mungkinkah umat manusia yang terkuat juga adalah orang yang kamu lawan di medan perang 10.000 ras?" Mendengar itu, Ji Tianyao ekspresinya berubah sedikit dan lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Memang ada beberapa orang dari ras manusia, tetapi mereka semua adalah orang-orang yang diam-diam berlindung pada ras iblis dan bahkan telah diperbudak oleh ras iblis. Sekarang umat manusia penuh dengan cacat dan semua kekuatan besar memiliki mata-mata. Ada mata-mata yang termasuk di dunia kuno saya. Iblis selalu ingin menyerang. Mayat banyak orang di sini sepertinya adalah manusia, namun kenyataannya itu adalah orang yang telah diperbudak oleh iblis dan ada pula yang telah berlindung kepada ras iblis. Keluarga Ji saya adalah kekuatan umat manusia. Bagaimana bisa menjadi pembunuh umat manusia? Apakah kamu ingin mengatakan bahwa keluarga Ji saya penjahat? Apakah itu terlalu berlebihan, bukan?" kata Ji Tianyao. "Hehe, mengapa leluhur keluarga Ji begitu gugup? Orang tua ini hanyalah bertanya," kata Xiao Jin, dia mencibir. "Konyol. Mereka semua adalah mata-mata dari ras iblis dan mereka yang dibawa pergi oleh ras iblis. Tidakkah menurut Anda itu terlalu konyol? Karena bagaimana caranya keluarga Ji ini bisa menemukan begitu banyak mata-mata ras iblis di medan perang 10.000 ras? Terlebih lagi dengan asumsi bahwa orang-orang ini benar-benar mata-mata ras iblis. Keluarga Ji langsung membunuh mereka di medan perang 10.000 ras. Mengapa mereka harus dipindahkan ke gunung penjara neraka ini?" Hal ini sangat jelas dan itu dapat diterima oleh pikiran. Tentu saja saat ini Xiao Jin tidak mau repot-repot untuk terus berdebat dengan Ji Tianyao. Dia hanya melihat ke kedalaman gunung penjara. Gunung penjara ini sangatlah aneh dan mengandung suasana kekacauan yang istimewa. Bagi orang-orang dari ras kuno ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan.
Terlebih lagi, di bagian terdalam dari gunung penjara ini, sepertinya itu mengandung kekuatan yang cukup dahsyat yang membuatnya sangat penasaran. Sekelompok orang pun terus masuk lebih dalam. Sepanjang jalan, semua orang juga melihat semakin banyak mayat yang muncul di sangkar gunung penjara ini. Mayat-mayat ini beberapa diantaranya masihlah sangat baru, meskipun telah berubah menjadi tulang, namun dari sudut pandang napas mereka, kemungkinan besar mereka adalah orang-orang yang telah jatuh dalam 10.000 tahun terakhir. Dan sebagian lagi napas waktu sudah sangat tua, persepsinya kasar, bahkan memiliki sejarah jutaan tahun, bahkan ribuan tahun. Ada juga beberapa mayat yang sudah sangat tua dan berlubang, mereka hanya berubah menjadi kerak tulang. Mereka bahkan tidak tahu umurnya, mereka mungkin berasal dari zaman kuno. Banyak mayat berserakan di seluruh sangkar gunung penjara ini, membuat bulu kuduk banyak orang terasa ngeri. Mata Senggong Tianjun saat ini juga sangat bermartabat dan dia melirik ke sekitar untuk mengetahui sesuatu. Senggong Tianjun mencoba melihat beberapa petunjuk dari mayat-mayat ini karena Senggong Tianjun merasa terlalu banyak mayat di sini dan di luar ruang di bawah tanah keluarga normal. Akan ada banyak mayat dari 10.000 ras serta burung seukuran bukit dan tulang seperti raksasa. Meskipun rasanya tidak jelas, namun pasti itu bukanlah ras manusia. Itu sepertinya diburu oleh keluarga Ji dan secara sengaja dibawa ke sini. Keluarga Ji ini tidak secara langsung membunuh orang di medan perang 10.000 ras, tetapi kemudian dibawa ke gunung penjara ini lalu dipenjarakan. Senggong Tianjun mengerutkan kening, ini sebenarnya apakah hobi dari keluarga Ji atau apakah ada alasan lain? Senggong Tianjun mengerutkan kening dan menganalisis serta membedakannya. Tetapi di gunung penjara ini auranya sangat kabur dan sangat dingin dan kekuatan api terus-menerus terkorosi. Dan bahkan ahli supreme sekuat Senggong Tianjun pun tidak dapat melihat petunjuknya.